Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video penjelasan untuk mata kuliah Manajemen Produksi. Video bagian kedua ini, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Master Production Schedule. Jadi mulai terbiasa dengan singkatan MPS dalam bahasa Inggris atau JIP dalam bahasa Indonesia. Jadwal induk produksi ini apa sih? Sebenarnya jadwal induk produksi ini merupakan sebuah ringkasan berbentuk tabel yang nanti tabel ini akan berisi jadwal produksi untuk produk jadi. Jadi yang kita lihat di sini adalah finish good-nya untuk beberapa periode ke depan yang dirancang berdasarkan dua buah informasi, yaitu pesanan pelanggan dan juga ramalan permintaan. Jadi dalam jadwal induk produksi itu ada pesanan pelanggan yang sudah jelas bentuknya, sudah ada konfirmasi misalnya untuk periode 3 bulan ke depan saya akan memesan sekian, untuk periode 4 bulan ke depan saya akan memesan sekian. Jadi sudah ada pesanan ke depan. Atau bisa juga didasarkan kepada ramalan permintaannya. Jadi ada dua informasi permintaan. Yang real sudah ada pemesanan dan juga berdasarkan forecast. Jadwal induk produksi ini merupakan suatu pernyataan tentang produk akhir atau finish good di mana akan ada dua output utama yaitu mengenai jumlah barang yang akan diproduksi dan kapan produk tersebut akan dibuat oleh perusahaan selama periode perencanaan. Periode perencanaan ini adalah horizon waktunya. Kita mau melakukan perencanaan berapa lama? Apakah 8 periode, apakah 10 periode, atau 12 periode. Biasanya nanti setiap periode ini tabelnya akan terus-menerus direvisi menyesuaikan dengan data peramalan dan data pesanan pelanggan terbaru. Jadwal induk produksi ini akan mengkonversi rencana produksi yang sifatnya masih kasar untuk keseluruhan produk menjadi kebutuhan yang lebih detail untuk setiap end produk yang lebih spesifik. Untuk menyusun jadwal induk produksi ini, tadi kita tahu bahwa ada dua data utama, yaitu pesanan pelanggan yang sudah dipesan untuk beberapa periode ke depan dan juga berdasarkan data forecast-nya. Kita coba lihat lebih detail lagi terkait dengan penyusun jadwal induk produksi ini atau MPS. Yang pertama ada place order atau pesanan yang sudah dibuat untuk beberapa periode ke depan. Perusahaan juga menggunakan data kedua, yaitu berdasarkan hasil forecasting-nya, berdasarkan data permintaan di periode sebelumnya. Selain dua data ini, kita juga punya informasi tambahan yang dapat mendukung penyusunan jadwal induk produksi. Yang pertama adalah ada initial inventory atau inventory awal yang ada di perusahaan. Kemudian apakah ada produksi yang sudah dilakukan sebelumnya dan apakah ada production on hand. Ketiga hal ini sebenarnya mirip, yaitu terkait dengan berapa jumlah barang yang sudah dimiliki oleh perusahaan pada periode sebelumnya. Kemudian ada beberapa batasan yang bisa mempengaruhi jadwal induk produksi. Yang pertama ada capacity constraint. Ini terkait dengan kapasitas produksi. Perusahaan itu sekali produksi bisanya membuat berapa barang sih? Atau kita sering menyebutnya ini sebagai lot size. Kemudian ada company policies. Apa kebijakan perusahaan terkait dengan pengaturan persediaan atau pengaturan produksi? Apakah dia punya ketetapan terkait dengan safety stock? Kemudian apakah dia punya ketentuan terkait dengan planning horizon atau panjang waktu perencanaan? Kemudian yang ketiga ada produk karakteristik. Produk karakteristik ini nanti terkait dengan sifat barangnya. Apakah sifat barangnya make to stock, make to order, atau barangnya dia masuk ke assemble to order. Karena ketiga sifat ini akan mempengaruhi bentuk jadwal induk produksinya. Batasan keempat yang dipertimbangkan dalam penyusunan jadwal induk produksi adalah pertimbangan ekonomi. Ini pasti akan terkait dengan besarnya cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian, pertimbangan lain yang perlu kita lihat juga dalam menyusun jadwal induk produksi adalah planning horizon-nya. Kita mau melakukan perencanaan berapa lama ke depan. Kemudian ada time unit. Time unit ini menyatakan untuk satu periode perencanaan itu berapa lama. Apakah dia menggunakan waktu perencanaannya itu per hari, satu periodenya 1 hari, atau dia menggunakan satu periodenya itu adalah minggu, atau mungkin satu periodenya itu terkait dengan bulan. Ini penting karena time unit ini nanti akan mempengaruhi ke lead time atau waktu tunggu. Kapan dilakukan pemesanan dan kapan sebaiknya produksi sudah mulai dapat dilakukan.
Dari data-data yang ada, maka nanti output dari jadwal induk produksi ini adalah tabel MPS atau tabel JIP. Di tabel JIP ini nanti akan memuat apa yang akan diproduksi, kapan produksi itu akan dilakukan, dan berapa banyak yang akan diproduksi untuk masing-masing produk. Selain menghasilkan jadwal induk produksi, nanti proses penyusunan ini juga akan menjadi dasar untuk tahapan berikutnya dalam perencanaan produksi, yaitu capacity planning. Lalu fungsi dari jadwal induk produksi ini apa? Jadwal induk produksi ini akan menghasilkan perencanaan untuk memproduksi produk akhir sesuai dengan jumlah permintaan dari pelanggan yang diterima oleh perusahaan. Jadwal induk produksi juga bisa menyatakan berapa banyak jumlah barang yang harus diproduksi dan kapan akan diproduksi. Dua kata ini yang penting ya, yaitu berapa jumlah yang harus diproduksi dan kapan produk tersebut akan diproduksi. Jadi menjawab how much dan juga when produk itu akan dibuat. Nanti jadwal induk produksi ini ketika selesai dilakukan, ini akan menjadi dasar dalam perhitungan dan penyusunan material requirement planning untuk pembelian bahan baku di proses produksi. Kita akan masuk ke dalam penyusunan MRP ini nanti satu pertemuan sebelum UTS. Jadwal induk produksi nanti ketika selesai dibuat ini juga bisa menjadi dasar untuk melakukan perencanaan kebutuhan kapasitas kasar perusahaan. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti kita sudah melakukan perencanaan, ternyata kapasitasnya nggak cukup. Jadi kita mau memastikan bahwa kapasitas perusahaan mampu untuk melakukan rencana tersebut. Jadwal induk produksi juga digunakan untuk menetapkan janji pengiriman kepada konsumen. Ini kita sebut sebagai available to promise. Berapa banyak barang yang tersedia yang dapat dijanjikan ke konsumen. Kita akan bahas lebih lanjut available to promise nanti di perhitungan. Jadwal induk produksi ini juga bisa menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan berapa banyak sumber daya produksi yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian kita lanjut kepada tujuan jadwal induk produksi. Kalau tadi fungsi, sekarang kita masuk ke tujuannya. Hampir sama dengan fungsi jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi memiliki tujuan untuk menyeimbangkan antara jumlah permintaan produk dengan kapasitas yang tersedia. Jadi kita mau melihat apakah jumlah permintaan ini dapat dipenuhi dengan jumlah produksi yang dilakukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jangan sampai nanti jumlah permintaannya 500, ternyata kapasitas produksinya hanya 450, tidak mencukupi. Kemudian, tujuan lain dari jadwal induk produksi adalah membuat jadwal untuk tiap spesifikasi produk terkait dengan jenis, kuantitas, dan kapan produk tersebut diproduksi. Jadwal induk produksi juga memiliki tujuan untuk mengkoordinasi tidak hanya bagian produksi, tapi dia coba untuk bisa menghubungkan antara bagian penjualan, bagian produksi, dan customer service, supaya ketiga bagian ini memiliki data yang sama terkait dengan jumlah persediaan yang ada untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jangan sampai nanti bagian salesnya jualan habis-habisan sehingga permintaannya tinggi, tapi bagian produksinya itu nggak bisa memenuhi jumlah produksi tersebut. Sehingga nanti kasihan customer service-nya. Bisa-bisa nanti dia dimarahi oleh konsumen karena barangnya nggak tersedia. Jadwal induk produksi juga bertujuan untuk melakukan efisiensi penggunaan sumber daya produksi. Dari sisi mesinnya, dari sisi manusianya, dari sisi material, dan juga dari sisi metode dan juga dana yang dibutuhkan untuk mengelola proses produksi tersebut. Tujuan akhirnya adalah jadwal induk produksi diharapkan bisa membantu perusahaan dalam mencapai target tingkat produksi tertentu sesuai dengan batasan-batasan kapasitas yang ada dalam perencanaan agregat. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor apa saja yang bisa mempengaruhi JIP dari sisi karakteristik produk. Yang pertama adalah variasi dari produknya. Kita tahu untuk make to order berarti ada pesanan dulu baru barangnya diproduksi. Maka jenis variasi barangnya akan sangat-sangat berbeda. Seperti contohnya adalah kalau dia tukang jahit, variasinya akan sangat-sangat berbeda untuk tiap orang. Dari sisi model, ukuran, warna, dan lain-lain.
Kemudian ada assembled order. Assembled order di sini dia dirakit setelah ada pesanan berdasarkan modul-modul yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Kalau contohnya komputer, maka dia sudah punya modul. Misalnya RAM-nya berapa, kemudian untuk prosesornya apa, kemudian juga VGA card-nya bagaimana, memorinya, dan seterusnya. Karena lebih terbatas modulnya, maka jumlah rakitannya ini variasinya tidak akan sebanyak make to order. Karakteristik berikutnya adalah make to stock. Make to stock karena dia dibuat untuk barang-barang yang sifatnya umum, maka perusahaan umumnya akan memproduksi barang yang sifatnya lebih general, sehingga variasi produknya akan lebih sedikit. Contohnya adalah kalau kita membeli tepung terigu. Untuk satu merek tepung terigu, maka jenisnya akan sama. Kemudian kita lihat dari individual produk volume per period. Berapa banyak jumlah barang yang diproduksi untuk masing-masing variasi. Karena make to order ini dia dipesan secara khusus oleh pelanggan, maka variasi untuk tiap variasi barangnya akan sangat sedikit. Contohnya adalah kalau seragam, maka mungkin kesamaannya hanya beberapa buah seragam aja yang sama. Kemudian untuk assembled order, karena dia punya keterbatasan pilihan modul, maka jumlahnya akan lebih banyak per variasi jenis barangnya dibandingkan dengan make to order. Sedangkan pada make to stock, karena jenisnya sedikit tadi, jenisnya terbatas, maka tiap-tiap jenis ini akan diproduksi dalam jumlah yang besar. Kemudian kita lihat dari sisi kapan produk tersebut dapat dikirimkan atau dapat selesai. Untuk make to order, maka barang akan diselesaikan sesuai dengan janji antara produsen dan juga konsumen. Sedangkan assembled order, dia sesuai dengan janji namun biasanya prosesnya bisa lebih cepat. Sedangkan untuk make to stock, dia lebih dapat diprediksi karena barangnya sudah ada, sudah tersedia, maka untuk pengirimannya hanya tinggal pengiriman saja, tidak harus menunggu dari proses produksi. Kemudian dari sisi kecepatan produksinya, kecepatan produksi make to order tentu saja akan lama karena dia harus mulai dari awal. Ada pesanan, didesain dulu, kemudian beli dulu bahan baku, kemudian diproduksi, kemudian baru dikirim, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan pada assembled order, dia hanya tinggal mengambil komponen-komponen yang sudah dimiliki oleh perusahaan, tinggal dirakit, baru barangnya akan dikirim, sehingga prosesnya lebih cepat dibandingkan make to order. Sedangkan pada make to stock, barangnya udah tersedia, tinggal ambil di rak atau tinggal ambil di gudang, langsung diambil oleh konsumen, sehingga prosesnya akan sangat cepat. Untuk production process, make to order, maka untuk setiap batch produksinya atau setiap kelompok produksinya akan diproduksi dalam jumlah yang sedikit, sesuai dengan pesanan. Untuk assembled order, karena dia punya keterbatasan pilihan sebenarnya, maka untuk proses produksinya akan lebih cepat karena hanya tinggal merakit. Tapi untuk barang-barang yang sifatnya make to stock, umumnya dia akan memproduksi barang dalam jumlah yang besar untuk satu kali proses produksinya. Hubungannya dengan perencanaan produksi, jadwal induk produksi ini akan berpengaruh terhadap unit produksi yang nanti akan dituliskan pada make to stock. Kalau barang yang akan kita rencanakan sifatnya adalah make to order, maka barang yang akan masuk ke dalam jadwal induk produksinya adalah untuk pengadaan raw material. Sedangkan kalau untuk assembled order yang kita akan sediakan adalah modul-modulnya atau komponen-komponennya. Sedangkan kalau untuk make to stock sudah dalam bentuk an item atau finished good. Kemudian ini faktor-faktor yang akan mempengaruhi jadwal induk produksi. Kalau make to stock, maka produk standar diproduksi berdasarkan ramalan penjualan. Nanti akan sama antara jadwal induk produksi dan final assembling schedule yang akan disusun pada tingkat finished good. Lalu untuk assembled order, kita akan bagi dua antara kapan dia akan disampling dan kapan kita harus menyusun jadwal induk produksinya. Untuk penyusunan final assembling schedule nanti akan kita lakukan setelah ada permintaan aktual. Namun sebelum ada permintaan aktual, perusahaan harus menyediakan dulu komponen-komponen di sini, komponennya. Jadwal induk produksi ini akan didasarkan pada jumlah unit komponen. Sedangkan kalau untuk make to order, dia akan didasarkan kepada permintaan aktual dan MPS-nya akan dilakukan untuk perencanaan raw material. Faktor lain yang mempengaruhi penyusunan jadwal induk produksi adalah horizon perencanaan, yaitu jangka waktu perencanaan yang akan digunakan. Mau berapa lama kita melakukan perhitungan. Biasanya jadwal induk produksi digunakan untuk jangka waktu menengah.
Panjang planning horizon merupakan kumulatif dari lead time ditambah beberapa saat untuk kita bisa melihat hasilnya. Kalau kita lihat lead time itu apa sih? Lead time merupakan waktu yang dibutuhkan mulai dari pesanan dilakukan sampai dengan barang diterima oleh konsumen. Kalau misalnya barangnya adalah make to stock, maka ketika pesanan datang, ada order, perusahaan harus melakukan pengadaan dulu. Melakukan pengadaan, kemudian akan melakukan proses produksi, kemudian dia akan melakukan perakitan, lalu barangnya dirakit, baru kita bisa melakukan pengiriman barangnya. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan assemble to order, maka prosesnya akan dilakukan di sini. Assemble to order sudah ada komponennya, maka yang dilakukan tinggal dirakit, di packing, lalu ada proses pengiriman. Sedangkan kalau untuk make to stock, barangnya sudah tersedia. Dia sudah ada di sini, make to stock. Sehingga barangnya tinggal diambil, di packing, dan dilakukan pengiriman. Total seluruhnya mulai dari pengadaan sampai dengan pengiriman ini yang kita sebut sebagai cumulative lead time. Dan planning horizon yang kita tentukan, berapa periode untuk satu kali perencanaan, itu harus mempertimbangkan keseluruhan proses, baik dari procurement sampai dengan visibility-nya. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ini, sekarang kita lihat untuk pembuatan format jadwal induk produksinya seperti apa sih? Jadwal induk produksi nanti akan kita buat dalam bentuk tabel. Informasinya apa saja? Ada beberapa. Yang pertama ada lead time, yaitu waktu antara pemesanan sampai kapan ordernya tiba. Lalu ada inventory on hand, yaitu inventory yang dimiliki oleh perusahaan pada periode sebelumnya. Lalu lot size atau production capacity, berapa besar kapasitas per satu kali produksi. Jadi sekali produksi dia mampu membuat berapa banyak barang. Lalu safety stock, ada kebijakan terkait safety stock, adakah jumlah barang yang harus disimpan oleh perusahaan untuk mengantisipasi jika terjadi permintaan di luar yang biasanya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai demand time fence dan planning time fence. Dua hal ini kita sebut dia sebagai time fence. Fence itu adalah pagar, jadi ada pagar waktu yang nanti akan berpengaruh pada perhitungan. Ini akan kita bahas di slide berikutnya. Lalu ada sales forecast, ini berasal dari hasil peramalan permintaan. Lalu ada time period for display, berapa banyak nih periode yang akan kita lakukan perhitungan jadwal induk produksinya. Lalu ada actual order atau committed order, ini adalah order yang sudah dilakukan untuk ke depan ya, jadi sudah ada customer yang membooking. Lalu ada projected available balance, yaitu perkiraan jumlah inventory yang tersedia. Lalu ada available to promise, jumlah barang yang dapat dijanjikan kepada konsumen. Nanti ada hitungannya, kita akan hitung nanti. Kemudian ada MPS, yaitu jumlah yang akan diproduksi. Ini poin-poin yang harus ada dalam perhitungan jadwal induk produksi. Sekarang kita akan coba bahas mengenai time fence ini. Apakah time fence itu? Time fence merupakan kebijakan yang ditetapkan untuk mencatat di mana terdapat berbagai keterbatasan perubahan dalam prosedur operasi manufaktur. Tadi time fence-nya itu ada yang namanya demand time fence dan ada yang namanya planning time fence. Kedua pagar waktu ini akan memiliki aturan perhitungan yang berbeda. Kita coba gambarkan. Yang pertama ada yang namanya firm period. Pada masa firm period ini, jadi kalau ini semakin ke kanan, ini periodenya semakin besar. Jadi misalnya yang di arah kiri ini adalah periode pertama, kemudian makin ke kanan ini semakin bertambah. Yang pertama ada yang namanya firm period. Di firm period ini tidak boleh ada perubahan terhadap MPS. Jika ada, biasanya bersifat sangat darurat atau emergency change. Ini sudah pasti. Kemudian yang kedua ada yang di slash period. Penyusunan MPS dapat mengubah product mix dengan tetap memperhatikan ketersediaan material dan kapasitas. Dan yang ketiga ada yang namanya free period. Menyusun MPS secara bebas dengan mengubah tingkat produksi untuk memenuhi perubahan pada bagian pemasaran. Jadi datanya ini masih bisa berubah-ubah, sedangkan di sini dia bisa berubah, tapi perubahannya hanya akan berkisar antara data yang tersedia, tapi kalau yang firm dia sudah pasti nilainya.
Nanti kita akan coba pelajari untuk yang di firm period ini dan juga di slasi period. Untuk penjelasan jadwal induk produksi sampai di sini dulu. Untuk di video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengisi, menghitung, dan membuat jadwal induk produksi. Terima kasih, ketemu di video berikutnya.